Di malam harinya tetap niat. Di malam harinya tetap niat. Harus tetap niat Harus puasa. tetap niat. Harus tetap niat puasa. Dan dia diperbolehkan iftar ketika memang sudah ada udzur masyakola tahtu malu adatan tadi. Oh berarti kalau berangkat ke sawah langsung Nah, bawa kalau rantang itu berangkat nggak ke boleh sawah ya? kok malah bawa kopi, bawa rantang, itu nggak boleh. Kalau yang berkewajiban puasa, ini kan kita pukul rata ya. Kadang orang itu tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Sedangkan pekerjaannya itu berat. Kayak apa di sawah dan lain-lain. Itu kayak gimana? Maksudnya bolehkah meninggalkan puasa demi mencari nafkah, ini boleh apa enggak? Sedangkan keduanya ini sama-sama wajib. Begini, kalau kita merujuk pada kitab Buhyatul Mustarsyidin, di sana dijelaskan bahwa hasodin, jadi hasodin itu petani. Ketika menjelang masa panen, Iya. itu dia diperbolehkan iftar, membatalkan puasa. Ada 6 syaratnya. 6. Ada 6 syaratnya. Ada 6 syaratnya yang harus terpenuhi. 6 syarat ya. Catat. Apa aja Gus? Yang pertama yaitu pekerjaannya tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Nah ini kira-kira Iya. pekerjaannya dia itu bisa nggak ditunda sampai bulan Syawal? Kalau nggak bisa, oke lakukan kerja. Iftar nggak masalah. Nanti ada 4-5 Oh, syarat iya, lagi. iya. Oh, Ada iya, 5 masih syarat 5. lagi. Syarat yang kedua, pekerjaannya tidak bisa dilakukan di malam hari. Nah, jadi hanya bisa dilakukan di siang hari. Kalau di malam hari dilakukan tentu akan tidak produktif misalnya. Iya. Yang ketiga yaitu mengalami masyaqqah syadidah la tuhtamalu adatan. Masyaqqah syadidah la tuhmalu adatan itu ada 2 tinjauan. Yang pertama yaitu sama dengan hal yang bisa memperbolehkan tayamum. Yang kedua yaitu yang penting kesulitan yang secara adat tidak bisa ditanggung. Jadi misalnya nanti akan mengalami sakit yang berat, Iya. mengalami Kalau puasa nanti, payah yang berat. Nah itu namanya masyaqqah la tuhtamalu adatan. Yang nomor 4 yaitu di malam harinya tetap niat. Di malam harinya tetap niat. Harus tetap niat Harus puasa. tetap niat. Harus tetap niat puasa. Dan dia diperbolehkan iftar ketika memang sudah ada udzur masyaqqah tahtu malu adatan tadi. Oh berarti kalau berangkat ke sawah langsung Nah, bawa kalau rantang itu berangkat nggak ke boleh sawah ya? kok malah bawa kopi, bawa rantang, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Iya. Catatan ya. Yang nomor 5 yaitu niat iftarnya adalah tarakhus. Tarakhus. Niat iftarnya itu niat membatalkan puasa memang mengambil rukhsah. Iya. Jadi sudah masyaqqah syadidah, kemudian dia iftar bukan karena hal yang lain, Iya. tapi memang didasari ini diperbolehkan oleh syariat. Yang nomor 6 tidak menjadikan pekerjaannya itu sebagai motif untuk Alasan bisa iftar. Iya. Bukan modus ya. Bukan modus. Jadi misalnya, wah aku tak nang sawahe ben iso mokel lah. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nah, itu 6 syarat bagi para pekerja boleh membatalkan puasanya. Disampaikan dalam Buhyatul Mustarsyidin. Nah kalau melihat dari yang 6 faktor tadi, pekerjaan yang mempunyai 6 faktor tadi kan boleh untuk iftar. Kalau sekarang kita melihat rukhsahnya orang puasa kan ketika dia musafir, ketika dia dalam perjalanan. Apakah seperti ojek-ojek online atau transportasi yang lain, transportasi umum, angkot dan lain-lain, taksi, apakah mereka itu juga boleh iftar? Melihat dia juga apa bisa distatuskan menjadi musafir? Begini, kalau safar yang memperbolehkan iftar itu ketika dilakukan sebelum menjelang tulul fajri. Berarti sebelum subuh? Nah, sebelum subuh. Jadi boleh itu iftar. Tetapi kalau tidak sampai tetapi kalau ba'da tulul fajri kok musafir, lah itu tidak diperbolehkan. Cuma ketika dia memang profesinya sebagai driver, sebagai gojek dan mengalami sebagaimana yang dialami oleh pekerja-pekerja berat dan 6 memenuhi faktor 6 syarat tadi itu, ya boleh. Boleh berpuasa, saja. Boleh saja.
Asalkan 6 faktor tadi terpenuhi. Kalau 6 faktor tadi terpenuhi tanpa dia berangkat sebelum subuh pun nggak masalah. Nggak masalah. Oh ya. Nah sekarang motivasi buat teman-teman supaya mau untuk berbahsu. Monggo. Untuk teman-teman agar supaya betul-betul menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, maka tentu kita harus mengalami, mengikuti dan aktif di dalam kegiatan berbahsul masail. Karena di dalam bahsul masail itu kita diberi kesempatan untuk membahas berbagai persoalan problematika umat dan kita sikapi dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan para ulama. Kita sikapi dengan apa yang tertuang dalam kutubus salaf. Lah itu tentu kedepannya pasti akan berguna bagi kita ketika kita kelak nanti terjun di masyarakat. Kita akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat untuk minimal di sekelilingnya lah, minimal kepada keluarga kita. Kalau bisa sampai ke tetangganya. Kalau bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yang lebih luas. Lah persoalannya kita itu sekarang dihadapkan dengan ustadz-ustadz yang terlanjur menjadi rujukan masyarakat tetapi tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menyikapi problematika masyarakat itu dengan baik dan bijak. Tidak mengikuti apa yang menjadi panutan kita, tidak mengikuti apa yang sudah tertuang di dalam kutubus salaf. Karena mereka dididik tidak melalui diskusi bahsul masail. Iya. Mereka dididik hanya melalui Al-Quran dan hadis dan terjemahannya. Tanpa ijma dan qiyas. Tanpa menyertakan dengan referensi-referensi yang jelas dan valid. Dan itu berbahaya sekali. Bahkan mereka baca kitab saja kan karuan bisa. Coba misalnya di dalam hadis itu kan ada hadis yang berbunyi intidharul faroji ibadatun. Lalu itu kalau kita yang bisa baca kitab enak menerjemahkan. Iya. Jadi menunggu kebahagiaan itu termasuk ibadah. Lah kalau yang nggak dimodali dengan kitab, tidak bisa baca kitab, langsung ke hadis, ini berbahaya nanti. Iya. Misalnya nanti bisa dibaca begini, intidharul farji ibadah. Itu kan itu sudah kaprah itu sudah berbeda itu. Iya. Itu yang sangat fatal. Lah, oleh karena itu penting sekali kita beraktif, kita mengikuti kegiatan di dalam bahsul masail. Iya. Karena sangat berguna ya Gus. Sangat berguna. Mungkin ada puisi buat teman-teman, puisi penyemangat gitu. Saya bacakan saja prosa indah dari Syams Tibrizi, gurunya Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau pernah menyampaikan begini: mahma hadasa fi hayatika wa mahma badatil asya'u muz'ijatan fala tadkhul rubu'al ya'si wa hatta law dhallat jami'ul abwabi musodatan fa innallaha sayaftahu darban jadidan laka ihmad rabbaka minas sahli alaika an tahmadallaha indama yakunu kullu syai'in ala ma yuram fasufiyu la yahmadullaha ala ma manahahullahu iyyahu fahasbu bal yahmadu aidan ala kulli ma haramahu minhu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu dan semengerikan apapun segala sesuatu yang tampak di matamu, jangan sampai kamu putus harapan hingga meski semua pintu tertutup. Allah akan membentangkan jalan baru untukmu. Bersyukurlah kepada Tuhanmu. Bersyukur memang mudah jika semuanya berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Tetapi seorang hamba Tuhan yang tulus bersyukur bukan hanya atas apa yang telah diberikan, tapi juga atas apa yang tidak diberikan. Tepuk tangan guys. Ya udah Gus, terima kasih sudah mau datang ke studio kami. Semoga nanti kalau ada undangan lagi bisa datang lagi ya Gus. Oke, dari saya sekian. Jangan lupa like,
share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel Lim Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.